1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Khotib. 2. Jamaah Jumat. 3. Khutbah 2 kali dan duduk di antara keduanya. 4. Sholat 2 rakaat atau sholat Jumat dengan berjamaah. Pernyataan di atas termasuk titik-titik: A. Syarat dan rukun khutbah Jumat. B. Syarat wajib dan sah sholat Jumat. C. Rukun sholat Jumat. D. Rukun khutbah Jumat. Jawabannya C. Rukun sholat Jumat. 2. Seseorang berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat dengan syarat-syarat yang ditentukan, yaitu A. Sunnah sholat Jumat. B. Larangan sholat Jumat. C. Syarat sah sholat Jumat. D. Syarat wajib sholat Jumat. Jawabannya D. Syarat wajib sholat Jumat. 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Ali mandi dan memakai parfum sebelum berangkat sholat Jumat. 2. Pak Salim membaca 2 kalimat syahadat dalam khutbah Jumat. 3. Pak Musa berwasiat kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah. 4. Muhammad melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. 5. Pak Yusuf menyampaikan khutbah Jumat dengan berdiri di atas mimbar. 6. Pak Husain mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua. Rukun khutbah Jumat yang benar terdapat pada nomor titik-titik: A. 1, 3, dan 5, B. 2, 3, dan 6, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawabannya B. 2, 3, dan 6. 4. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Orang laki-laki dan beragama Islam. 2. Baligh dan berakal sehat. 3. Diadakan di suatu tempat. 4. Dilaksanakan pada waktu zuhur. 5. Dikerjakan secara berjamaah dan tidak sah sendiri-sendiri. 6. Didahului dengan 2 khutbah. 7. Menetap atau bermukim. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, syarat sah sholat Jumat tercantum dalam nomor titik-titik: A. 1, 2, 3, dan 7, B. 2, 3, 6, dan 7, C. 3, 4, 6, dan 7, D. 4, 5, 6, dan 7. Jawabannya D. 4, 5, 6, dan 7. 5. Seseorang khotib harus mengucapkan tahmid atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut termasuk salah satu titik-titik: A. Rukun khutbah Jumat. B. Rukun sholat Jumat. C. Syarat sah sholat Jumat. D. Syarat wajib sholat Jumat. Jawabannya A. Rukun khutbah Jumat. 6. Ketika khutbah berlangsung, ada di antara dari jamaah sedang bercakap-cakap sesama jamaah. Hal tersebut termasuk sikap titik-titik: A. Tercela karena mengganggu jamaah lain. B. Terpuji karena menunjukkan keramahannya. C. Biasa saja karena sebagai makhluk sosial. D. Wajar karena bertemu temannya. Jawabannya A. Tercela karena mengganggu jamaah lain. 7. Cermatilah beberapa pernyataan berikut. 1. Rofi'i melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. 2. Keluarga Pak Ja'far melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Jami'. 3. Mahmud selalu melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. 4. Farih melaksanakan sholat tahajud pada sepertiga malam yang terakhir. 5. Warga desa Sitorukun melaksanakan sholat istisqa saat kemarau panjang. 6. Saat Ramadan tiba, umat Islam melaksanakan sholat tarawih selama sebulan. 7. Bu Aisyah melaksanakan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. 8. Pak Solihin tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Berdasarkan pada beberapa pernyataan tersebut, sholat sunnah ghairu mu'akkad terdapat pada nomor titik-titik: A. 1, 3, 5, dan 7,
B. 2, 3, 4, dan 5, C. 3, 5, 7, dan 8, D. 4, 5, 6, dan 8. Jawabannya A. 1, 3, 5, dan 7. 8. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Ali mandi dan memakai parfum sebelum berangkat sholat Jumat. 2. Pak Salim membaca 2 kalimat syahadat dalam khutbah Jumat. 3. Pak Musa berwasiat kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah. 4. Muhammad melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. 5. Pak Yusuf menyampaikan khutbah Jumat dengan berdiri di atas mimbar. 6. Pak Husain mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua. Rukun khutbah Jumat yang benar terdapat pada nomor titik-titik A. 1, 3, dan 5, B. 2, 3, dan 6, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawabannya B. 2, 3, dan 6. 9. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Islam. 2. Laki-laki. 3. Khutbah Jumat. 4. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 5. Baligh. 6. Ada jamaah Jumat. 7. Suci dari hadas dan najis. 8. Bermukim atau menetap. Dari hal-hal tersebut, yang termasuk syarat wajib sholat Jumat adalah nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 5, B. 1, 2, 3, dan 6, C. 1, 2, 4, dan 7, D. 1, 2, 5, dan 8. Jawabannya D. 1, 2, 5, dan 8. 10. Ada beberapa hal pokok atau rukun yang harus dilakukan oleh khotib saat menyampaikan khutbah Jumat, yang termasuk rukun khutbah Jumat antara lain: A. Mengucapkan salam, membaca istighfar, takbir, dan tahmid. B. Membaca hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat takwa, doa. C. Berwasiat kepada kaum muslim agar bersabar dan tawakal. D. Membaca syahadat berpenampilan baik dan sopan. Jawabannya B. Membaca hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat takwa, doa. 11. Fatimah melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan cara jamak takdim dan qashar dengan cara melaksanakan titik-titik. A. Sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat pada waktu sholat maghrib. B. Sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat pada waktu sholat isya. C. Sholat isya dahulu 4 rakaat, kemudian isya 3 rakaat pada waktu sholat maghrib. D. Sholat isya dahulu 4 rakaat, kemudian isya 3 rakaat pada waktu sholat isya. Jawabannya A. Sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat pada waktu sholat maghrib. 12. Ali menderita sakit leukemia dan harus dirawat di rumah sakit. Semakin hari keadaan Ali semakin lemah meskipun Ali dalam keadaan sadar. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, meskipun tak bisa berdiri, ia bisa melaksanakan sholat dengan cara titik-titik. A. Mewakilkan kepada saudaranya. B. Memaksakan berdiri semampunya. C. Bersedekah kepada orang tak mampu. D. Melaksanakan sholat dengan berbaring. Jawabannya D. Melaksanakan sholat dengan berbaring. 13. Berikut ini yang tidak termasuk sunnah sholat Jum'ah ialah: A. Berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. B. Memakai harum-haruman. C. Duduk menghadap khotib. D. Mandi terlebih dahulu. Jawabannya C. Duduk menghadap khotib. 14. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu. Hukum mengerjakan sholat rawatib ini dibagi menjadi 2 kategori, yakni sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Berikut yang merupakan sholat sunnah rawatib yang mu'akkad, yakni: A. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. B. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sesudah sholat maghrib,
dan 2 rakaat sesudah sholat isya. C. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. D. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Jawabannya B. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. 15. Pada suatu hari, Rosyid bersama Ahmad pergi ke pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur untuk menuntut ilmu. Mereka berangkat dari Pekalongan menggunakan bus pada pukul 5.30 WIB, dan tepat pada pukul 14.15 WIB, bus berhenti di rumah makan untuk memberikan kesempatan istirahat, sholat, dan makan bagi para penumpang. Pada saat itu, Rosyid bergegas menuju musola untuk melakukan sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Sedangkan Ahmad mendahulukan makan siang dan melakukan sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat pada pukul 15.30 WIB. Maka berdasarkan peristiwa itu, pernyataan yang benar berkaitan pelaksanaan sholat Rosyid dan Ahmad adalah A. Rosyid melaksanakan sholat jamak qashar takdim dan Ahmad pun sama. B. Rosyid melaksanakan sholat jamak qashar takhir dan Ahmad pun sama. C. Rosyid melaksanakan sholat jamak qashar takdim dan Ahmad sholat jamak qashar takhir. D. Rosyid melaksanakan sholat jamak qashar takhir dan Ahmad sholat jamak qashar takdim. Jawabannya C. Rosyid melaksanakan sholat jamak qashar takdim dan Ahmad sholat jamak qashar takhir. 16. Perhatikan beberapa ketentuan di bawah ini. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Orang Islam. 3. Menghadap kiblat. 4. Merdeka. 5. Musafir. 6. Mukim. 7. Mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Dari beberapa ketentuan tersebut yang termasuk syarat wajib sholat Jumat adalah A. 2, 1, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 5, dan 7, D. 2, 4, dan 6. Jawabannya D. 2, 4, dan 6. 17. Amir melakukan perjalanan dari Jakarta ke Ponorogo. Pada waktu sholat duhur, Amir melaksanakan sholat duhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Begitu pula saat waktu sholat maghrib, Amir melakukan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Cara sholat yang dilakukan oleh Amir adalah sholat jamak A. Qashar takdim, B. Qashar takhir, C. Takdim, D. Takhir. Jawabannya A. Qashar takdim. 18. Pak Karim mengalami kecelakaan sehingga ia tidak mampu untuk berdiri. Bahkan untuk duduk sekalipun ia juga mengalami kesulitan. Pada kondisi tersebut, cara Pak Karim melakukan sholat adalah A. Tetap ke masjid dengan membawa tempat duduk untuk sholat. B. Tetap sholat di rumah dengan bantuan anaknya untuk berdiri. C. Tidur miring, rukuk dan sujud dengan isyarat kepala. D. Menggunakan isyarat mata atau anggota tubuh lainnya. Jawabannya C. Tidur miring, rukuk dan sujud dengan isyarat kepala. 19. Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat dalam pelaksanaan sholat Jumat dilakukan pada A. Awal khutbah, B. Akhir khutbah, C. Pertengahan khutbah, D. Awal dan akhir khutbah. Jawabannya B. Akhir khutbah. 20. Perhatikan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Lafal fas'au ila dzikrillah Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 mempunyai arti A. Segera luruskan shaf, B. Meninggalkan khutbah, C. Memperhatikan khutbah, D. Segera ingat kepada Allah. Jawabannya D. Segera ingat kepada Allah. 21. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki dan sedang bepergian. 2.
Islam balih, berakal, merdeka, mukmin, dan tidak ada halangan. 3. Islam balih, berakal, laki-laki, merdeka, mukmin, dan tidak ada halangan. 4. Islam balih, berakal, merdeka, laki-laki dan perempuan, tidak ada halangan. Yang menunjukkan syarat wajib sholat Jumat yaitu nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3. 22. Sholat Jumat yang dilaksanakan di masjid secara jamaah dilakukan pada waktu zuhur dan diawali dengan 2 khutbah. Pernyataan tersebut termasuk titik-titik A. Hukum melaksanakan sholat Jumat, B. Syarat wajib sholat Jumat, C. Syarat sah sholat Jumat, D. Rukun khutbah Jumat. Jawabannya C. Syarat sah sholat Jumat. 23. Membaca 2 kalimah syahadat termasuk titik-titik khutbah. A. Rukun, B. Sunnah, C. Keutamaan, D. Kesempurnaan. Jawabannya A. Rukun. 24. Salah satu fungsi sholat Jumat adalah A. Sebagai forum dakwah, B. Untuk memajukan umat, C. Untuk menambah pengetahuan, D. Untuk beribadah dan meningkatkan ketakwaan. Jawabannya A. Sebagai forum dakwah. 25. Adi terjatuh dari sepeda saat pulang sekolah. Kakinya terkilir sehingga ia tidak dapat berjalan dengan baik. Ketika sholat maghrib tiba, ia sholat dengan posisi tidur miring. Menurutmu cara sholat Adi tersebut adalah A. Kurang tepat, seharusnya ia sholat dengan cara duduk, B. Sudah tepat karena sholat dapat dilakukan semampunya, C. Kurang tepat karena ia memilih cara yang mudah untuk sholat, D. Sudah tepat karena ia tidak mungkin sholat dengan duduk. Jawabannya A. Kurang tepat, seharusnya ia sholat dengan cara duduk. 26. Perhatikan macam-macam sholat sunnah di bawah ini. 1. 2 rakaat sholat duha, 2. 2 rakaat sholat istisqa, 3. 2 rakaat sholat tarawih, 4. 2 rakaat sholat istikharah, 5. 2 rakaat tahiyatul masjid, 6. 2 rakaat sholat khusuf. Di antara pilihan tersebut, yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad adalah nomor titik-titik A. 2, 3, dan 4, B. 2, 4, dan 6, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 5, dan 6. Jawabannya B. 2, 4, dan 6. 27. Ustadzah Alifah memimpin ibu-ibu pengajian dalam melaksanakan sholat duhur. Ketika sholat setelah duduk di antara 2 sujud, Ustadzah Alifah tidak sujud lagi tapi langsung berdiri. Yang harus dilakukan makmumnya adalah A. Mengucapkan subhanallah dan Allahu Akbar, B. Memberi isyarat dengan menepuk tangan, C. Semua makmum mengulangi sholatnya, D. Tetap mengikuti gerakan imam. Jawabannya B. Memberi isyarat dengan menepuk tangan. 28. Zahra melaksanakan sholat maghrib. Di pertengahan rakaat ketiga, ia teringat setelah duduk di antara 2 sujud, ia tidak melaksanakan sujud, tapi langsung berdiri. Sebelum salam, ia melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi yang dilakukan Zahra karena titik-titik A. Meninggalkan salah satu sunnah ab'ad, B. Meninggalkan salah satu sunnah hayat, C. Ragu-ragu dalam bilangan rakaat sholat, D. Menambah sempurna sholatnya. Jawabannya D. Menambah sempurna sholatnya. 29. Sholat yang diperbolehkan untuk dikosor adalah sholat yang jumlah rakaatnya titik-titik A. 2, B. 3, C. 4, D. 2 dan 4. Jawabannya C. 4. 30. Sholat jamaah adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sholat maghrib 3 rakaat, dilanjutkan sholat isya 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu isya disebut sholat titik-titik A. Jamak takdim, B. Jamak takhir, C. Jamak qasar, D. Qasar jamak. Jawabannya B. Jamak takhir. 31.
Cara melaksanakan sholat jamak takdim antara zuhur dan asar dilakukan pada waktu A. Zuhur dengan mendahulukan sholat zuhur, B. Asar dengan mendahulukan sholat asar, C. Asar dengan mendahulukan sholat zuhur, D. Zuhur dengan mendahulukan sholat zuhur. Jawabannya A dan D. Zuhur dengan mendahulukan sholat zuhur. 32. Niat sholat jamak takhir asar harus dikerjakan ketika titik-titik. A. Niat sholat asar, B. Niat sholat zuhur, C. Masuk waktu asar, D. Waktu zuhur mau berakhir. Jawabannya B. Niat sholat zuhur. 33. Perhatikan bacaan dzikir berikut. Subhanallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullahalazim. Bacaan zikir di atas merupakan bacaan titik-titik. A. Tasbih, tahlil, hauqalah, dan istighfar. B. Istighfar, tahmid, tahlil, dan hauqalah. C. Hauqalah, takbir, tasbih, dan istighfar. D. Istighfar, tahmid, takbir, dan tasbih. Jawabannya A. Tasbih, tahlil, hauqalah, dan istighfar. 34. Cermati pernyataan berikut. 1. Andi melaksanakan sholat Jumat pada waktu sholat zuhur. 2. Zidan adalah laki-laki muslim yang telah berusia lanjut. 3. Kurang lebih 40 orang melaksanakan sholat Jumat di masjid. 4. Hasan melaksanakan mandi wajib karena telah mimpi basah. 5. Arya melaksanakan sholat Jumat di masjid lingkungan rumahnya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk syarat sah sholat Jumat adalah nomor titik-titik. A. 5, 4, dan 3, B. 4, 3, dan 2, C. 4, 2, dan 1, D. 3, 2, dan 1. Jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5. 35. Handoko merupakan warga Solo. Ia ingin mengunjungi neneknya di Jakarta dengan menggunakan bus. Tiba waktu sholat zuhur, bus berhenti untuk beristirahat. Handoko kemudian melakukan sholat asar dan sholat zuhur masing-masing 2 rakaat. Begitu pula pada waktu isya. Setelah mengerjakan sholat isya 2 rakaat, ia melanjutkan sholat maghrib 3 rakaat. Cara sholat yang dilakukan oleh Handoko adalah contoh sholat jamak titik-titik. A. Takhir, B. Takdim, C. Qosor takdim, D. Qosor takhir. Jawabannya yang pertama, sholat zuhur dan asar masing-masing 2 rakaat dikerjakan pada waktu zuhur, disebut jamak qosor takdim. Dan yang kedua, sholat isya 2 rakaat dan maghrib 3 rakaat dilaksanakan pada waktu isya, disebut jamak qosor takhir. 36. Mahmud sedang melakukan perjalanan ke Medan. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 hari untuk sampai ke kota tersebut. Tiba waktu sholat maghrib, ia berhenti di sebuah masjid dan berniat menjamak dan mengqosor sholat maghrib dan isya masing-masing 3 rakaat dan 2 rakaat dalam satu waktu. Sholat yang dilakukan Mahmud diperbolehkan karena telah memenuhi syarat sholat jamak qosor, yaitu A. Niat sholat jamak qosor pada waktu sholat kedua dan musafir. B. Musafir dan mendapati masjid ketika waktu sholat maghrib tiba. C. Niat sholat jamak qosor pada waktu sholat pertama dan musafir. D. Niat menjamak sholat sejak awal keberangkatan dan musafir. Jawabannya C. Niat sholat jamak qosor pada waktu sholat pertama dan musafir. 37. Sholat yang dilaksanakan sepertiga malam atau setelah tidur malam adalah A. Sholat sunnah, B. Sholat tahajud, C. Sholat jamak, D. Sholat hajat. Jawabannya B. Sholat tahajud. 38. Sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari adalah sholat sunnah titik-titik. A. Khusuf, B. Khusyuk, C. Kusuf, D. Istisqa. Jawabannya C. Kusuf. 39. Untuk bersuci di dalam kendaraan dilakukan dengan tayamum. Cara bertayamum di dalam kendaraan antara lain dengan menggunakan alat-alat berikut kecuali A. Lantai, B. Dinding-dinding kendaraan, C. Benda-benda di sekitar yang ada debu,
D. Kursi kendaraan yang ada di depan kita. Jawabannya A. Lantai. 40. Berikut ini yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad adalah A. 2 rakaat sebelum asar, B. 2 rakaat sebelum maghrib, C. 2 rakaat sesudah isya, D. 2 rakaat sebelum isya. Jawabannya C. 2 rakaat sesudah isya. 41. Perhatikan gambar berikut. Jika dalam kondisi berbaring seperti gambar di atas, maka ketika sholat hendaknya dilakukan dengan cara titik-titik. A. Kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan, B. Kaki di sebelah barat dan kepala di sebelah timur, C. Kaki di sebelah utara dan kepala di sebelah timur, D. Kepala di sebelah barat dan kepala di sebelah timur. Jawabannya A. Kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. 42. Sholat yang dilakukan pada musim kemarau yang berkepanjangan dengan tujuan untuk memohon diturunkan hujan disebut A. Sholat witir, B. Sholat duha, C. Sholat istisqa, D. Sholat istikharah. Jawabannya C. Sholat istisqa. 43. Sholat sunnah yang dilakukan dengan 2 kali ruku adalah sholat titik-titik. A. Duha, B. Witir, C. Istisqa, D. Gerhana. Jawabannya D. Gerhana. 44. Sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang dikatakan muakkad jika titik-titik. A. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan, B. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakannya, C. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah mengerjakan, D. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk selalu mengerjakan. Jawabannya A. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan. 45. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hasan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. 2. Ahmad sholat 2 rakaat sebelum subuh. 3. Adirna melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. 4. Faisal melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum isya. Yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 3, 4, D. 2, 3, 4. Jawabannya C. 1, 3, 4. 46. Yahya termasuk anak yang taat dalam beribadah. Ia selalu melaksanakan sholat 5 waktu diiringi dengan sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Perilakunya ini membuat teman sekelasnya tertarik dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib?" Ia pun menjawab, "Sholat sunnah rawatib dapat menutup kekurangan pahala sholat fardu." Ia lalu menceritakan sholat yang sering dilakukannya kepada temannya tersebut, seperti 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah maghrib, 4 rakaat sebelum asar. Perilaku Yahya yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah maghrib. B. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sesudah maghrib. C. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh, dan 2 rakaat sebelum isya. D. 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jawabannya A. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah maghrib. 47. Bacaan zikir dan berdoa setelah sholat fardu 5 waktu berbeda antara satu sama lain. Sebagai salah satu bagian dari umat Islam, sikap yang harus kita lakukan adalah A. Meninggalkan tempat zikir dan doa, B. Kita membuat himpunan zikir dan doa sendiri, C. Meluruskan himpunan zikir dan doa yang berlaku di lingkungan kita, D. Menggunakan himpunan zikir dan doa yang berlaku di lingkungan kita. Jawabannya D. Menggunakan himpunan zikir dan doa yang berlaku di lingkungan kita. 48. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi sombong di hadapan umat manusia lainnya,
merupakan makna dari A. Istighosah, B. Berzikir, C. Tahlil, D. Berdoa? Jawabannya B. Berzikir. 49. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita. 2. Dipermudah untuk mendapatkan teman. 3. Memperoleh perhatian banyak orang. 4. Akan diangkat derajatnya. Dari pernyataan di atas, yang bukan termasuk hikmah sholat sunnah adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya C. 2 dan 3. 50. Setelah masuk masjid dan sebelum duduk disunahkan melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut sholat ... A. Tahiyatul masjid, B. Tahajud, C. Istisqa, D. Witir? Jawabannya A. Tahiyatul masjid.